Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita ketemu lagi dan lagi nih. Nah, hari ini kita belajar mengenai sosial lagi. Untuk sebelum kita mulai belajar, mari bersama-sama mengucap basmalah, bismillahirrohmanirrohim. Oke, nah hari ini kita akan belajar sosial mengenai peristiwa pembacaan teks proklamasi. Ini paling seru sih menurut Miss Rahma ya. Kita belajar lagi bersama Miss Rahma. Oke, peristiwa pembacaan teks proklamasi. Next ya. Jadi, pada tanggal 15 Agustus nih, 1945 tuh itu ada sebuah pertemuan antara golongan muda dengan golongan tua. Jadi ada golongan muda itu golongan yang orang-orang muda ya, dengan golongan tua ya orang yang lebih dewasa yang digelar di kediaman Bung Karno, atau kalau kita sebut Bapak Presiden kita yang pertama itu Soekarno, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pegangsaan nomor 56 ya, di Jakarta. Nah, pada hari apa? Pada hari Rabu 15 Agustus 1945, sekitar pukul 22. Pukul berapa itu? Pukul 10. Oke. Nah, saat itu terjadi perdebatan panas antara golongan muda dengan golongan tua atau dengan Bung Karno. Mengenai apa sih mereka sampai terjadi perdebatan panas? Itu artinya perdebatan yang sangat serius ya gitu. Mereka terjadi perdebatan panas itu ketika mereka membahas mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terjadi perdebatan panas ya di tanggal 15 Agustus. Nah, lanjut. Karena kan kita merdeka itu tanggal 17 Agustus. Nah, ini peristiwa 2 hari sebelum kemerdekaan kayak gitu. Ini masih di hari yang sama, di 15 Agustus. Nah, ternyata dalam perdebatan itu, kenapa golongan muda tetap bersikeras atau tetap kukuh gitu ya, melaksanakan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan itu, bahwa harus segera dilakukan kayak gitu, harus segera dilaksanakan gitu, nggak boleh ditunda-tunda. Nah, jika perlu katanya saat itu juga, kata golongan muda itu. Nah, mereka bahkan mengaku siap melawan tentara Jepang jika terjadi pertumpahan darah. Wah, itu sangat beresiko sekali ya. Mereka bisa berani menanggung resiko itu. Namun ternyata Bung Karno saat itu berpandangan bahwa memang kekuatan para pejuang ini belum cukup kayak gitu untuk melawan kekuatan bersenjata tentara Jepang. Seperti itu. Maka terjadilah perdebatan panas itu tadi ya. Ini rumah Pegangsaan nih, rumahnya Soekarno dahulu. Oke, next ya. Nah, masih di hari yang sama, setelah tak lama, setelah tidak mendapatkan titik temu ya, maka Bung Karno akhirnya berunding dulu kepada sejumlah tokoh dari golongan tua. Oke, jadi golongan tua itu memisahkan diri, mereka berunding kayak gitu kan. Siapa aja? Ada Muhammad Hatta, ada Soeharto, ada Iwa Kusuma Somantri, dan Jojo Pranoto, dan Sudiro. Namun hasil perundingan itu memang ternyata tidak sesuai dengan harapan dari golongan muda itu, bahwa memang proklamasi harus dilaksanakan secepatnya gitu. Tapi ternyata golongan tua tetap tidak menyetujui hal tersebut kayak gitu.
Akhirnya diumumkanlah oleh Muhammad Hatta. Muhammad Hatta mengatakan bahwa hasil keputusan yang didapat emang tidak menyetujui gitu keinginan golongan muda. Nah, sebab dinilai kurang perhitungan dan dapat menimbulkan banyak korban jiwa apabila terus dipaksakan. Kurang lebih seperti itu. Tidak terima dong ya. Jadi golongan tua sangat kecewa kala itu. Tidak terima dengan keputusan itu, maka golongan muda kemudian menculik Bung Karno dan Bung Hatta pada Kamis pagi. Jadi malamnya kan kita rapat nih ya. Kita rapat terus merunding, paginya jam 4 subuh gitu kan. Itu Soekarno diculik kayak gitu. Dan Bung Hatta berdua ini nih diculik ya. Diculik pada tanggal 16 Agustus 1945. Diculik kemana? Nah, diculik di sini di rumahnya. Siapa ini? Yang tahu nggak? Jiao Xiang gitu. Saya namanya, masya Allah. Nah, siapakah itu? Nah, jadi keduanya kemudian dibawa di sebuah rumah milik salah satu seorang pimpinan peta. Nah, namanya Jiao Xiang. Nah, di sebuah kota kecil di dekat Karawang, yakni Rengas Dengklok. Ini museum ya, ini sudah menjadi museum bersejarah. Dulu rumahnya pimpinan peta. Nah, kenapa memilih di daerah sini? Nah, letak Rengas Dengklok ini sangat terpencil. Nah, alasannya menjadi alasan para pemuda ini untuk memilih tempat ini agar tidak mudah diketahui oleh Jepang. Apabila Jepang datang itu sangat mudah terdeteksi gitu ya. Gitu, makanya di sini bagus ya rumahnya ya. Ini rumah ala-ala Betawi ini. Masya Allah. Next ya, masih semangat ya. Semoga masih bisa mendengarkan dengan baik. Jangan ngantuk. Oke. Next ya, kesepakatan terjadi di Jakarta antara golongan tua. Jadi ketika mereka diculik tadi tuh, nah ternyata di Jakarta itu melaksanakan kesepakatan. Nah, kesepakatan terjadi di Jakarta antara golongan tua katanya diwakili oleh Ahmad Subarjo dengan golongan muda yang diwakili oleh Wikana. Nah, saat itu keduanya sepakat, oke deh. Karena tadi diculik ya. Oke deh. Sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan di Jakarta. Gitu. Akhirnya dari kesepakatan tersebut, nah Bung Karno dan Bung Hatta kemudian dijemput balik lagi ke Jakarta. Dijemput oleh siapa? Oleh Ahmad Subarjo untuk kembali ke Jakarta. Nah, saat itu Ahmad Subarjo menjanjikan kepada para pemuda gitu ya, yang menculik Soekarno ini, bahwa para pemuda yang berada di Rengas Dengklok, nah yang tadi di rumah pimpinan peta itu, bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 paling lambat pukul 12 siang. Itu ya. Next ya. Nah, akhirnya dari kesepakatan itu ya sudah. Akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta diperkenankan kembali ke Indonesia, kembali ke Jakarta, dan di Jakarta beliau menyusun teks proklamasi oleh Soekarno dan Bung Hatta dan Subarjo. Di rumah siapa? Di rumah Laksamana Maeda pada tanggal 17 Agustus. Di hari H ya, itu teks proklamasi ditulis dan disusun. Nah, setelah penyusunan itu langsung diketik oleh Sayuti Melik untuk diketik lalu ditandatangani oleh Soekarno. Masya Allah ya perjuangannya. Ini pemuda ini emang sangat gesit gitu ya. Kayak gitu. Nah, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10:30
Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di depan rumah Soekarno di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56. Nah, kenapa rumah Soekarno yang dipilih? Karena dikhawatirkan jika dilakukan di lapangan Ikada akan terjadi pembentrokan rakyat dengan pihak militer Jepang ya tuh. Oke, next. Nah, isinya apa teks proklamasi itu? Yang pertama ada nih, kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Masya Allah. Tuh ini ya. Ini naskah aslinya nih, pas diketik nih. Masya Allah nih, ketika nggak pakai Word, pakai mesin ketik. Tek, 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 gitu ya. Nah, sesaat setelah pembacaan proklamasi, akhirnya kan tadi di Sumpah Pemuda tuh kemarin kita bahas tuh sudah disahkan ya bahwa bendera merah putih itu sebagai bendera Indonesia. Nah, pada tanggal 17 Agustus ini bendera merah putih itu dikibarkan gitu, dibuat, dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Suhud mengambil bendera dari atas baki yang atau nampan yang telah disediakan dan mengibarkannya dengan bantuan Latif Hendraningrat. Kemudian sang merah putih pun mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Masya Allah. Akhirnya Indonesia bisa merdeka. Apakah Indonesia bisa merdeka semua? Oh, tentu tidak. Banyak perjuangan lain untuk mengesahkan, memberitahu bahwa kita Indonesia sudah merdeka. Nanti itu akan ada di pembahasan tindakan heroik untuk melawan penjajah itu ya, untuk mengusir penjajah, karena kita sudah alhamdulillah sudah merdeka. Seperti itu ya. Oke, thank you. Mungkin itu aja materi hari ini. Misal mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Ingat, jangan mudah puas dan teruslah belajar mencari ilmu. Ya, itu jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus siap menahan pedihnya kebodohan. Itu pedih sekali itu ya, karena kita tidak tahu ilmunya. Ini ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.